Cici, aku Tata. Mau kemana kita? Let's go! Halo guys, selamat datang kembali di episode kita Tips and Tips Ekstrubusan. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ada di episode 4 Chip and Trip Ekstrubusan. Nah, di episode sebelumnya kan kita udah hunting jajan, review makanan, datengin bazar, terus seru-seruan di event. Nah, kali ini kita bakal ke tempat yang berbeda guys. Dan tentunya nggak kalah menarik dari episode sebelumnya. Bener banget, karena sekarang kita udah ada di Gifarisus. Nah, nanti kita bisa intip langsung proses produksi sepatunya teman-teman. Bener banget, dan juga bisa tanya langsung ke ownernya. Itu langsung aja ikutin kita. Let's go! Sepatu yang kamu pakai sekarang pernah kepikiran nggak itu bikinnya gimana ya? Karena ternyata prosesnya nggak sesimpel yang kalian kira loh. Chip and Trip lagi mendarat di Krian, Sidoarjo, di tempat produksi sepatu yang udah berdiri sejak tahun 80-an. Dan yang bikin makin keren nih, usaha ini sekarang dilanjutin sama generasi kedua mereka loh. Di sini kita nggak cuma ngintip proses produksinya, tapi juga langsung lihat hasil-hasil sepatunya di offline store yang mereka miliki. Boleh diceritain nggak Pak, awalnya bisa terjun ke bisnis sepatu ini gimana awalnya? Awal mula saya tertarik di bisnis ini, yang pertama kita melihat potensi di sekitar kita. Banyak pengrajin yang mempunyai kualitas yang bagus. Gitu. Oke, jadi karena melihat adanya potensi gitu ya Pak ya. Terus selanjutnya saya mau tanya ini sih Pak, apa sih kesulitan gitu ya, atau tantangan awal yang dihadapi pada saat memproduksi banyak collection dari Gifarisus ini? Kalau kesulitan kita sih dari awal sampai sekarang ini tenaga kerja, agak sulit ya. Ada generasi tenaga kerja, kebanyakan udah sepuh-sepuh di sini. Baik, Sumber dayanya. Iya, sumber daya manusianya berarti. Oke, nah selanjutnya untuk bisa jadi dalam satu pasang sepatu itu prosesnya berapa lama sih Kak? Kalau kurang lebih, kalau satu pasang paling 1 hari ya. Dari proses mulai gambar pola, desain pola, gambar pola, terus upper, jahit, sampai ke assembling, sampai ke finishing, sudah siap kita produksi ke pasaran. Gitu. Lumayan banyak ya Pak, Iya, proses atau prosesnya stepnya. ada. Oke, nah dari proses-proses itu tadi ada nggak sih Pak yang proses yang memang membutuhkan kedetailan gitu ya untuk memastikan emang ini tuh produk yang terbaik gitu yang dihasilkan? Kalau proses yang menentukan itu di bagian assembling ini, outsole, menentukan kenyamanan sepatunya apa enggak. Nah, lalu selama penjualan itu kira-kira ada nggak ya Pak cerita menarik dari customer gitu? Kalau kita kemarin kita pernah, jadi customer kita dari kurang lebih 20 tahun yang lalu dah, dia kesini lagi, minta di repair, kan kita kan ada klien pun jual ya, terima itu kan. Ini produksi tahun berapa nih ini dibawa kesini lagi? Berarti kayak flashback gitu ya Iya, Pak, terus benar. orangnya kesini lagi, menarik sih, seru-seru. Oke, terakhir sih Pak, kita mau tanya untuk strategi marketing atau penjualan dari Gifarisus ini melalui apa aja sih Pak? Kalau strategi kita masih dua, kita di offline sama online. Kalau offline kita masih mengandalkan reseller yang ke door to door. Oke. Nah selanjutnya habis ini kita bakal lihat dan intip-intip proses pembuatan sepatunya. Boleh, silakan. Iya, jadi ikutin kita terus. Let's go! Nah, sekarang kita udah di tempat produksi sepatunya dari Gifarisus teman-teman. Bener banget, ayo kita intip Ya, langsung proses aja. pembuatannya. Yuk, kita terus. Prosesnya juga nggak main-main, mulai dari gambar pola pakai bolpen putih, terus dipotong dari jahit dengan super duper teliti, sampai ke tahap yang paling krusial nih sobat, yakni assembling, dimana ini tuh sebagai penentu sepatu ini bakal nyaman dipakai atau malah nyiksa kaki sendiri. Dan terakhir, finishing, dari yang awalnya cuma bahan, akhirnya jadi sepatu yang siap kalian gunakan. Nah, setelah tadi kita lihat koleksi sepatu dari Gifarisus, di sini juga ada koleksi sendal yang nggak kalah menarik dari mereka, teman-teman. Bener banget, nah kita bisa lihat koleksi sandalnya itu tuh trendy dan juga mengikuti zaman banget gak sih? Iya, lucu-lucu. Lucu banget, padahal kan ini kayak termasuk homemade industri gitu ya. Nanti penasaran gak sih, coba kita juga tanya ke kakaknya, kira-kira dapat referensi untuk sandal-sandal kayak gini tuh dari mana sih? Jadi yuk kita tanya ke kakaknya.
Oke, nah Kak, kita penasaran nih Kak. Iya, gimana? Kan ada banyak model-model sandal di sini. Nah, modelnya itu juga trendy-trendy. Nah, itu tuh dapet referensi gitu tuh dari mana sih Kak? Kita itu biasanya kadang-kadang tuh ngelihat-ngelihat lagi yang lagi tren sekarang ya. Misal kita ngelihat di kayak online atau kita jalan-jalan ke mall-mall gitu buat referensi. Jadi kita bisa buat aplikasikan di produk kita. Ah ya bener banget. Jadi melihat-lihat referensi gitu ya Kak dari marketplace luar. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk desain itu nanti kakaknya desain sendiri atau gimana? Kalau desain itu kebetulan ownernya dulu dia sekolahnya sekolah desain ya. Jadi langsung di ownernya yang bikin desainnya itu ya. Jadi dari owner gitu ya Kak. Dari Itu yang desain semuanya. Makanya koleksinya sekarang bisa dilihat menarik banget teman-teman. Benar beragam juga. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat koleksi dari Givarisus selanjutnya teman-teman. Nah, di sini ada handbag buat cowok, ada cup holder, dan sini masih ada yang lain. Bener banget. Nah untuk yang di dalam ini ada juga dompet gitu, dompet cewek. Nah ini juga modelnya berbagai macam. Ada yang kecil, biasanya kan cewek-cewek itu juga suka beberapa ya. Ada yang kecil, terus ada yang agak panjang, terus ada yang mungkin ini sedang kali ya. Ya terus Iya, juga sini ada gantungan kunci buat mobil. bener banget. Terus juga ada dompet cowok juga. Jadi emang lengkap ya koleksinya itu, mulai dari tas, dompet, handbag. Tadi kan kita udah lihat ada tas cewek gitu ya yang dari kulit sapi yang Kulit sapi di-printing. yang di-printing. Nah juga ada juga itu tuh tas cowok ya. Ya, sling bag buat cowok Sling bag teman-teman. buat cowok Di sini juga. ada. Nah, lengkap ya koleksinya dari sepatu, tas, terus juga dari Sendal. dompet. Benar-benar lengkap sih dari Givarisus ini. Oke, nah ini dia guys koleksi dari sepatu di Givarisus. Benar banget. Nah, kita bisa lihat kalau yang di sini ini tuh modelnya model-model yang timeless gitu. Iya. Terus kalau kalian lihat lebih detail, ini tuh kelihatannya rapi banget. Modelnya timeless. Nah, terus juga tadi kita dapat info kalau yang di bagian sini ya. Sini ini koleksi terbaru mereka teman-teman. Dari Givarisus. Seperti ini. Benar banget. Unik banget kan modelnya. Modelnya juga beragam. Ya, ini cocok sih buat kerja-kerja yang formal gitu ya. Bener banget. Nah, sekarang selain sepatu, mereka ada koleksi lain yaitu tas. Kita geser ke sini mungkin. Nanti kita buka dan kita lihat gitu ya. Wah, menarik. Ini kayaknya eye-catching banget nggak sih? Iya. Boleh kita lihat. Coba kamu bawa. Oke, nah ini tadi tuh katanya dari kulit sapi yang di-printing. Wah, gila keren banget. Dan coraknya juga bagus banget nih sih. Iya. Coba pakai Vita. Waduh, Wah. keren banget. Unik banget teman-teman. Keren banget. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita di Givarisus kali ini. Bener banget. Nah, tadi kita udah tanya-tanya ke ownernya, kita udah lihat koleksinya, terus juga lihat-lihat proses produksi dari Givarisus ini. Tadi kita juga nemuin hal yang unik dan juga menarik banget dari Givarisus ini. Itu ada slogan khusus ya dari Gimana sih slogannya itu? Nah, gimana tuh Pak? Givaris selalu di hati. Wah, tapi emang beneran selalu di hati nggak sih? Iya Kak? benar. Habis lihat produknya tuh kayak nempel aja gitu di hati. Oke, setelah lihat proses produksinya tadi, itu bikin kita semakin sadar untuk selalu support dan bangga sama produk-produk lokal teman-teman. Bener banget. Nah, untuk kalian yang mau ngipuin tentang Givarisus ini, kita bakal kasih infonya di sini. Jadi akan ada sosial media dari Givarisus ini. Oke, terima kasih ya teman-teman udah menemani perjalanan kita di Givarisus kali ini. Nah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channel YouTube Rumah BUMN Sidoarjo. See you on the next video. Bye-bye.